Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nin hao, 晚安，晚安，欢迎看你问问题，我给你回答。Kalau bahasa ini nggak ada yang ngerti ya? Ada sih Meito Shinwon ya. Tapi tadi dulu mungkin ada teman-teman dari Korea juga. Annyeonghaseyo. Ya, 나친구냐. Aduh, tapi cuman Korea doang nanti juga nggak banyak yang ngerti. Ya udah deh, bahasa Inggris aja. Hello everyone, welcome to Q&A. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, maaf ini agak ngebajak sedikit acaranya. Siapa sih sebenarnya ini ya? Tunggu. Ini saya nggak salah studio kan ya? Ini Q&A Metro TV, bener nggak penonton? Bener ya? Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Saya dengar tadi ada ngomong bahasa-bahasa Mandarin segala. Ternyata di sini ada Nirina Zubir. Kok kamu datang sih? Aku kan mau ngebajak acara ini. Jangan dong, jangan. Nanti aku nggak ada program lagi. Jadi ini udah jatahnya aku. Betul. Kalau aku tadi pas dari belakang mikir, apa ini Metro Shinwon gitu ya. Tapi ternyata pas dilihat, oh ternyata bukan. Saya mau menyapa kalau gitu semua penonton yang menyaksikan dan ada di rumah dan juga yang ada di studio. Selamat malam, selamat datang di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tepuk tangan untuk semuanya. Tadi aku nge-translate tahu nggak apa? Gimana? Selamat datang di kamu menanya, aku menjawab. Oh, literally bahasa Indonesianya gitu ya. Makasih udah dibantu translate ya Kak Ana ya. Kita kasih tepuk tangan juga untuk panelis kita. Ada Mas Adi Praitno, ada Kang Maman Suherman, dan juga ada Mas Sindu Alvito. Tepuk tangan. Kalau gitu kita persilakan Kak Ana untuk menduduki singgasana yang ada di sana. Oke. Itu kursi panas Kak. Tepuk Iya tangan loh. dong. Ini tuh kayak lagi pengen skripsi ya, ya Allah kan. Udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Benar. Ini kayak mahasiswa, terus saya jadi dosen pembimbing. Ini Betul. dosen pengujinya. Tapi sebelum ke dosen penguji, saya mau tanya dulu nih sama Kak Ana. Ya. Kak Ana tuh apa kabar sih? Sibuk apa sekarang? Kalau lihat Instagramnya lari mulu ya Kak? Workout mulu ya Kak? Apa yang dikejar sih Kak? Alhamdulillah sekarang ini daripada kita lari dari realita, mendingan kita lariin aja biar waras gitu kan. Dapat badan sehat, pikiran jernih. Jadi lariin aja. Lariin aja. Betul. Gitu ya. Fun fact kenapa bisa bahasa Mandarin? Bahkan sempat ditawarin Metro Shinwon, bener nggak? Jadi dulu sebelum awal karir itu sempet adalah tawaran maksudnya di Meito Shinwon karena kan memang dulu baru pulang dari China juga kan. Jadi waktu itu pilihannya antara Meito Shinwon atau MTV gitu kan. Jadi kayak gimana ya gitu. Nah komitmennya kan full nih kalau misalnya di Meito Shinwon. Sementara aku kan masih pengen explore penyiar radio, main film apa segala macam. Jadi akhirnya pilihannya jatuh kepada MTV. Maaf Metro TV. Tapi sempet ya, berarti seorang Nirina tuh hampir menjadi bagian dari Metro TV kalau pada saat itu ngambil Metro Shinwon. Betul, karena sebenarnya deket banget rumah dari sini. Jakarta Barat Jadi ya, dulu tuh deket-deket kenapa ya. jadi consideration tuh karena ideal banget ya, rumah sama kantor deket banget. Rumah Kak Nirina boleh deket, tapi negara yang pernah ditinggalin oleh Nirina itu nggak sedekat itu pemirsa. Selalu pindah-pindah karena kan anak diplomat gitu ya Kak ya. Ini bisa diceritain kenapa dari kecil tuh pindah-pindah terus. Jadi lahirnya di Madagaskar. If none of you knows Madagaskar di mana, tahu film I Like to Move It Move. Tahu banget. Nah, itu dia di situ. Bahasanya dia. dong Kak dikit Kak. Kalau Madagaskar tuh parle français. Jadi bahasa Prancis France, ya, ya. karena mereka jajahan juga gitu kan. Habis itu ke Turki. Kebetulan Buya, my dad itu ditempatkan di Turki gitu. Kemudian pindah ke Hong Kong. Habis dari Hong Kong pindah ke China, terus ada Marseille juga gitu. Banyak ya list ininya ya, cap paspornya kalau gitu dari kecil. Udah banyak ya. Nggak, kalau dulu agak sombong karena paspornya hitam gitu kan. Kalau sekarang sudah kembali lagi jadi paspor hijau. Ya, tepuk tangan dong Mbak Nirina. Udah balik lagi paspor hijau dan bangga dengan paspor hijau ya. Iya dong. Tapi nggak cuma negaranya yang pindah-pindah. Ya. Katanya sampai sekarang selama berumah tangga pun pindah-pindah rumah mulu. Kenapa sih? Karena mungkin terbiasa dari kecil gitu kan. Jadi benar-benar kayak setiap 4 tahun pindah, pulang lagi ke Jakarta setahun. Abis itu pindah 5 tahun, balik lagi ke Jakarta setahun, pindah lagi gitu. Nah dari kecil udah terbiasa seperti itu. Jadi begitu menikah,
harus diam di satu kota, aduh apalagi ya nih yang mesti dikerjakan gitu loh. Terus kan nggak betah, biasanya kan pindah-pindah jadi dapat suasana baru. Akhirnya dalam 10 tahun menikah, aku 9 kali pindah rumah. Oke, berarti kalau dirata-ratain kayak setahun sekali sebenarnya. Betul. Sampai suamiku kayak yang please dong yang alat musikku tuh banyak banget. Aku mesti nge-set up lagi, ini tuh lagi gitu. Sampai akhirnya suamiku udah bilang, aku nyerah yang please satu rumah ini aja. Oke, tapi jangan salahkan aku kalau tiba-tiba kamu pulang ke rumah, dapur pindah ke depan, ruang tamu pindah ke belakang, ya gitu-gitu. Emang kayak pindah-pindah. Sesuai dengan judul kita kali ini, karena Nirina ini kan image-nya nomaden, pindah-pindah. Tapi pertanyaannya juga di Q&A kali ini juga nomaden. Gak akan saya aja yang tanya. Ada pertanyaan apa? Oh my God, he really knows a lot about me, this ada person. yang dibongkar kan kira-kira? Yang penting tetap suaminya Ernest kan. Tapi Ernest Fardian Syarif ya, bukan Ernest Prakasa ya. Tempat pulangnya Nirina itu di mana sebenarnya? Home is where my husband is. Saya membayangkan ketika kami jalan-jalan pemenang Panasonic Gobel Awards di Miami, kita habis keliling naik yacht untuk melihat rumah-rumah orang kaya. Tiba-tiba ada satu pasangan yang kemudian hilang setelah itu, dan besok-besoknya membawa kabar saya hamil. Oh, jadi di Amerika ketahuan Anak hamilnya ya? Amerika. Ya, Oh, wow. anak pertama saya adalah made in Miami dan saksinya adalah Kang Maman. Gara-gara gini, jadi pas lagi perjalanan gitu segala macam, tiba-tiba, guys, tolong, kenapa? Nirina mual gitu kan, terus tiba-tiba kayak, Nirina kenapa kok orang nggak ada apa-apa gitu segala macam. Ya itu kan orang mulai nanya, hamil nih gitu. Jadi kayak satu bus semuanya udah pada bilang, wah made in Miami nih. Bener, dan ternyata terbukti ya. Terbukti. Ternyata. Ini nggak ada kalau Anda cari di search engine manapun ya. Keluar dari Kang Maman. Hanya dari Kang Maman Suherman. Dan jadi gini, ternyata selama hamil, aku tuh ngidamnya adalah ngumpul. Jadi semua orang tidak boleh pulang. Pokoknya aku harus dalam keramaian. Jadi kalau sepi, aku sedih gitu loh. Jadi akhirnya Kang Maman dan teman-teman, salah satunya Kang Maman nih dan teman-teman nemenin aku. Pokoknya harus hangout gitu. Ini menarik nih kalau ngomongin soal nomaden dan pada akhirnya Nirina menjadi seorang aktor, aktris segala macam yang punya banyak sekali butuh sense of seninya tinggi gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah negara mana yang turut membentuk tadi tes keseniannya seorang Nirina Zubir? Gini, kalau membentuk secara etika kerja itu ada 3. Singapura, Hong Kong, sama China. Di Hong Kong deh, if you miss 1 minute, itu pokoknya transportasinya kan riung gitu kan, cepat gitu. Jadi kita tuh harus berjibaku seperti itu. Jadi dari jalan aja itu udah membentuk kita. Jadi nggak bisa tuh yang wales, santai, segala macam. Apalagi Singapura. Nah, kalau China, kan kalau orang Chinese tuh ngomongnya kesannya kayak ngebentak kan. But actually it's not. It's the way they communicate. Jadi akhirnya itulah membentuk Nirina menjadi seseorang yang tidak baperan gitu loh. Karena kan kayak misalnya kita cuma nanya nih, 请问我要走这个路 在哪里啊？你车里啊，你走啊，kayak gitu. Nadanya tinggi, jadi kayak apa sih? Padahal kan aku cuma nanya, maaf mau nanya, ini kalau ke alamat ini gimana caranya ya? Lo pergi ke sana, lu cari yang ini itu, gitu. Nah sementara kalau seni, aku rasa bukan negara yang membentuk, tapi mungkin dari darah kelahiran ya, bukan kelahiran, maksudnya kayak my mom and dad, it's purely Minang gitu. I think, dapat darah seninya tuh sebenarnya dari keminangan Nirina gitu. Aceh karena juga. Aceh juga ada. My mom, jadi my mom itu Padang dan Aceh, Bukit Tinggi dan Aceh. Kalau my dad itu Pariaman. Misalnya punya kesempatan, pengen balik atau tinggal di negara yang dulu pernah ditinggalin, pilih mana? Gini, justru karena Nirina tuh merasakan tinggal di beberapa negara. Perancis sudah pernah datengin, Eropa, maksudnya Eropa udah, Asia udah gitu. Terus lahir di satu kepulauan di sebelah negara Afrika gitu kan. Justru
begitu Nirina terekspos dengan segitu banyaknya budaya, I appreciate Indonesia. I love Indonesia. Jadi kalau ditanya di antara negara itu tuh enak untuk disinggahi, tinggal sementara. Tapi kembali lagi kalau ditanyain where would you wanna live, Indonesia sih. Tahu nggak? Justru Nirina tuh sebenarnya orang tuh biasanya kalau kuliah tuh ditanyain gitu kan mau kemana gitu, orang biasanya pilih ke luar negeri. Nirina justru karena dari SD, SMP, SMA justru pernah tinggal di luar negeri, itu pas lagi kuliah ditanya Nirina mau tinggal di mana? Indonesia. Karena apa? Kangen bakso, kangen somai. Kenapa tidak ada perasaan superior? Superior gimana tuh? Di kita ini kan biasanya kalau keluar negeri sedikit, seminggu 2 minggu, belong pulangnya itu jelek-jelekan Indonesia, bisa kurang ini, kurang itu. Jadi karena they don't get to live in that country. Kan kita tinggal lama di situ, akhirnya kita ngerti kan, maksudnya hubungan interaksi antara manusianya gitu segala macam dan welfare-nya gitu. Dan gini, di Indonesia kita tuh bisa loh kayak misalnya warteg tuh berapa sih? Makan segala macam kita tuh bisa gitu. Kayak kalau kita dalam kondisi susah sekalipun kita tuh masih bisa hidup gitu. Nah kalau di sana iya kita bisa hidup tapi biaya hidup pun tinggi gitu loh. Kalau berkunjung iya kita pasti seneng, pengen ya tinggal di sini gitu. Tapi once you live there, kekeluargaannya, sense of belongingnya tuh buat Nirina Indonesia. ya karena bagi saya kan ada kecenderungan di negara kita ini kalau dia sekolah di luar negeri, apalagi sempat tinggal di luar negeri cukup lama, perasaannya itu udah cukup luar biasa betul dan menganggap Indonesia itu sangat inferior. Nah itu yang kemudian membuat pengakuan Nirina malam hari ini mantap gitu. Luar biasa. Jadi yang memilih kabur aja dulu itu pikir-pikir dulu lah kira-kira begitu ya. Gini, kalau di luar negeri itu kalau Nirina bilang boleh kita untuk istilahnya menaikkan standar, ya. Kuliah mungkin di luar negeri segala macam karena apa? Apresiasinya begitu kita pulang kita bisa mendapatkan gaji yang luar biasa karena kita mendapatkan knowledge yang luar biasa. Tapi intinya adalah why don't we? Nggak apa-apa kuliah di luar negeri segala macam, tapi ujung-ujungnya balik ke Indonesia, perbaikilah Indonesia. Sayangnya kalau misalnya masuk ke panti jompo tuh kesannya kayak kita ngebuang. Loh, ditaruh di panti jompo itu kan berarti bisa berinteraksi dengan orang-orang yang seusianya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.